Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pengangguran dan inflasi. Jadi di sini salah satu ukuran dari keberhasilan sebuah negara dalam mengelola ekonominya itu ialah kestabilan dari tingkat pengangguran ataupun tingkat pengangguran yang rendah. Di sini untuk pengangguran atau unemployment itu tidak berkaitan dengan mereka yang tidak bekerja, tetapi berkaitan dengan angkatan kerja atau mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Jadi di sini definisi dari pengangguran secara umum ialah mereka yang ingin bekerja tetap dan sedang berusaha untuk mendapatkan ataupun mengembangkan pekerjaannya, tetapi belum berhasil untuk mendapatkannya. Kemudian di sini saya tampilkan untuk tabel dari uraian bagaimana perkembangan dari penduduk, kemudian angkatan kerja, dan pengangguran. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dari tahun ke tahun, mulai 2003 sampai ke 2009, untuk persentase pengangguran di Indonesia itu mengalami penurunan. Dari 2003 dari 11% sampai dengan ke 2009 itu 6,5%. Nah, kemudian di sini untuk penduduknya kita juga mengalami peningkatan. Kemudian angkatan kerja itu mengalami peningkatan juga walaupun tidak signifikan. Kemudian pengangguran itu mengalami penurunan, sedikit penurunan dari tahun ke tahun sehingga untuk persentase penganggur di tahun 2003 sampai ke 2009 itu mengalami penurunan. Nah, itu akan berbeda halnya dengan kondisi kita sekarang ya, pada saat tahun 2019 sampai ke 2021. Karena kondisi pandemi yang ada, maka perusahaan juga mengalami penurunan tingkat produksi yang akan mengakibatkan penurunan dari presentase angkatan kerja yang dapat bekerja, sehingga di sini pengangguran akan mengalami peningkatan pada range tahun 2019 sampai ke 2021. Karena kondisi pandemi dan perekonomian secara global juga melemah atau mengalami penurunan. Selanjutnya di sini ada beberapa kategori penganggur. Berdasarkan faktor penyebab terjadinya pengangguran, ada beberapa definisi atau kategori dari penganggur. Yang pertama, penganggur friksional. Nah, di sini merupakan penganggur karena dalam proses peralihan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Jadi ini bisa dikatakan bahwa seseorang itu apabila dia sedang merencanakan untuk berpindah ke perusahaan satu dengan yang lain atau mutasi kerja, dia akan dianggap sebagai pengangguran friksional atau pengangguran sukarela. Kenapa? Karena seharusnya dia kalaupun tidak beralih ke perusahaan yang lain atau ke pekerjaan yang lain, dia juga masih dapat bekerja di perusahaan yang awal atau di perusahaan yang semula. Nah, jenis dari pengangguran friksional ini diakibatkan dari kesulitan untuk mempertemukan pemberi kerja dan tenaga kerja. Jadi di sini ada gap waktu antara pemberi kerja tersebut memberikan lowongan pekerjaan atau mempublikasikan lowongan pekerjaan, kemudian rekrutmen, seleksi, sampai dengan ke penerimaan tenaga kerja. Sehingga calon tenaga kerja yang nantinya akan bekerja di perusahaan itu mengalami pengangguran friksional atau sukarela karena dia sedang dalam proses tunggu untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian selanjutnya ada pengangguran struktural. Di sini dia belum bisa mendapatkan pekerjaan karena ketidakcocokan keahlian yang dimiliki dengan jenis kebutuhan tenaga kerja yang dicari. Nah, contohnya di sini banyak yang terjadi ya, terutama di Indonesia sendiri, ada beberapa lulusan atau sarjana dari bidang pertanian ataupun peternakan. Nah, tetapi di sini
lowongan kerja yang terkait dengan bidang tersebut sangat minim. Sehingga di sini adanya pengangguran struktural karena tenaga kerja yang ada itu tidak terserap ke dalam kebutuhan tenaga kerja yang dicari. Selanjutnya di sini ada pengangguran musiman. Jadi di sini untuk pengangguran musiman itu terjadi karena kondisi ekonomi yang sedang mengalami resesi atau dalam kondisi menurun. Untuk sederhananya, di pengangguran musiman itu juga dapat terjadi terutama di sektor pertanian, di mana pada saat panen maka tenaga kerja itu akan dibutuhkan sehingga akan meningkat. Sedangkan di masa pasca panen, pekerja yang mulanya bekerja untuk memanen padi, dia tidak mendapatkan pekerjaan kembali dan harus menunggu ke masa panen berikutnya. Selanjutnya di sini ada pengangguran konjungtur atau pengangguran siklis. Di sini pengangguran konjungtur adalah terkait tentang pengangguran yang berkaitan dengan naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Jadi di sini saya misalkan saat terjadi resesi ataupun depresi yang menyebabkan pemberi kerja itu memutuskan hubungan kerja kepada pekerjanya. Nah, di sini selama terjadi kemunduran atau terjadi kontraksi ekonomi di suatu negara tertentu, maka akan mengakibatkan daya beli masyarakatnya menurun, sehingga kegiatan ekonominya itu akan melambat, perusahaan pun harus mengurangi pekerjanya untuk dapat bertahan. Nah, itu dimaksud dengan pengangguran konjungtur. Selanjutnya ada kategori penganggur berdasarkan seberapa intensif atau seberapa sering dia menganggur. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada pengangguran penuh. Jadi di sini pengangguran tersebut tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali atau tidak melakukan aktivitas yang dapat menghasilkan. Kemudian di sini yang dimaksud menghasilkan itu menghasilkan upah. Selanjutnya ada setengah penganggur, yaitu tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau tidak sepenuhnya menganggur. Ini biasa kita temukan pada pekerja paruh waktu atau part-time. Biasanya untuk durasi kerjanya tidak sampai 35 jam tiap minggunya. Lalu pengangguran terselubung. Jadi di sini seperti bekerja untuk mendapatkan upah, tapi pekerjaan yang dilakukannya tidak produktif. Jadi dia bekerja pada suatu instansi tertentu, tetapi di situ dia memiliki banyak waktu kosong atau waktu luang, yang mana dia tidak mengerjakan sebuah pekerjaan yang produktif. Jadi dinamakan pengangguran terselubung. Nah, di sini bagaimana sebuah pengangguran itu dapat diukur. Jadi ada tingkat-tingkat pengukuran dari pengangguran. Saya contohkan di sini, ada populasi dari orang dewasa atau orang yang seharusnya dapat bekerja antara umur 18 sampai usia 60 tahun. Dia berjumlah 205,2 juta. Kemudian di sini untuk angkatan kerja umur 15 sampai 54 berjumlah 137,7. Total keseluruhan angkatan kerja yaitu 137,7. Yang bekerja 131,5. Yang tidak bekerja 6,2. Lalu yang tidak termasuk ke dalam kotak bekerja ataupun tidak bekerja, jadi tidak termasuk ke dalam angkatan kerja itu sejumlah 67,5. Di sini diasumsikan bahwa mahasiswa, kemudian anak sekolah, ibu rumah tangga, dan sebagainya itu tidak berada dalam angkatan kerja.
Nah, bagaimana cara mengukur tingkat penganggurannya? Nah, di sini jumlah penganggur yaitu 6,2 atau jumlah tidak bekerja 6,2 dibagi 137,7 atau dibagi dengan total keseluruhan angkatan kerja dikali 100 sehingga didapatkan angka 4,5%. Lalu berapa tingkat partisipasi angkatan kerja? Dihitung dari angkatan kerja yaitu sejumlah 137,7 dibagi populasi keseluruhan orang dewasa yaitu 205,2 dikali 100 sehingga didapatkan angka 67,1%. Nah, di sini mengapa setiap negara itu selalu ada pengangguran. Jadi walaupun di negara maju sekalipun selalu ada pengangguran. Perbedaannya ialah bagaimana sebuah negara itu dapat memfasilitasi pengangguran ataupun dapat mengupayakan untuk pengangguran tersebut dapat kembali bekerja. Yang pertama adalah pencarian kerja. Pencarian kerja itu merupakan proses yang dilakukan oleh pekerja dalam rangka menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian. Kemudian upah minimum yang tidak bisa dipenuhi, lalu adanya tawar-menawar pada serikat pekerja dan pada perusahaan. Jadi di sini kadang-kadang tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak terkait upah, maka di sini ada demo pekerja, kemudian ada mogok kerja dan sebagainya. Lalu di sini ada teori upah efisiensi yang merupakan upah di atas tingkat keseimbangan atau tingkat equilibrium yang diberikan oleh perusahaan dalam menaikkan produktivitas dari pekerja. Nah, di sini produktivitas pekerja itu akan terkait tentang kesehatan kerja, lalu perputaran pekerja, kemudian kualitas dari pekerja tersebut. Kemudian di sini ada kurva terkait peraturan upah minimum. Di sebelah kiri ada upah atau wage, kemudian di sebelah bawah itu ada kuantitas tenaga kerja. Nah, di sini ada titik equilibriumnya yaitu WE atau wage equilibrium. Kemudian pada titik kuantitasnya ada LE atau labor equilibrium. Di situ merupakan titik keseimbangan. Nah, kemudian ada garis penawaran dan permintaan tenaga kerja, supply and demand of labor. Lalu ada kita lihat ada upah minimum yang ada di labor demand. Kemudian ada di upah minimum yang ada di labor supply. Nah, di antara kedua titik tersebut ada gap, yaitu kelebihan dari tenaga kerja. Yang mana apabila terdapat kelebihan dari tenaga kerja, maka terjadi pengangguran. Sehingga di sini apabila tenaga kerja berada pada titik LD dan upah minimum, maka di situ tenaga kerja dapat terserap dengan baik. Sedangkan apabila supply-nya itu lebih besar dibanding dengan upahnya, maka terdapat pengangguran. Sehingga di sini LS-nya atau labor of supply-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan labor of demand-nya. Kemudian ada beberapa penyebab lain timbulnya pengangguran, yaitu pertumbuhan penduduk tinggi, rendahnya laju inflasi, kemudian siklus bisnis lemah, rendahnya kualitas pendidikan, lalu strategi industri yang labor saving, yang mana tidak mendayagunakan tenaga kerja. Kemudian ada penanggulangan atau bagaimana mengantisipasi dari pengangguran yang ada. Jadi di sini ada teori atau ada statement yang menyatakan bahwa kurang lebih 1,3 juta penduduk yang tamat sekolah itu akan mencari pekerjaan. Kemudian di sini untuk menyerap tenaga kerja yang baru, maka diperlukan pertumbuhan ekonomi.
Jadi di sini untuk menyerap angkatan kerja baru, maka diperlukan pertumbuhan ekonomi minimal 6,5% per tahun. Nah, apabila di sini pertumbuhan ekonominya baik, maka angkatan kerja dapat terserap dengan baik dan laju investasinya juga akan mengalami peningkatan. Apabila laju investasi meningkat, otomatis nanti pertumbuhan ekonominya juga meningkat dan pendapatan nasional juga akan mengalami peningkatan. Maka dikatakan hal tersebut sebagai efek penggandaan atau multiplier effect. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka akan menyerap tenaga kerja, kemudian inflasinya juga tinggi, lihat laju inflasi tinggi itu akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, kemudian produktivitasnya meningkat, lalu pertumbuhan ekonominya meningkat, selanjutnya pendapatan nasional juga akan mengalami peningkatan. Di sini ada beberapa alternatif dari mengatasi pengangguran yang ada, dari poin 1 ke 4, kemudian selanjutnya untuk inflasi. Kita sudah membahas terkait pengangguran. Untuk inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan kenaikan harga secara umum. Jadi di sini kenaikan harga itu secara umum atau secara keseluruhan, sehingga kenaikan harga hanya pada salah satu jenis barang itu tidak termasuk inflasi. Seperti ada kenaikan harga minyak goreng, nah itu tidak termasuk inflasi karena harga-harga yang lain masih stabil. Di sini ada tabel terkait inflasi Indonesia dan beberapa negara. Nah, di Indonesia sendiri untuk inflasinya masih cukup tinggi. Kemudian, walaupun ada penurunan dari 2002 ke 2003, tetapi untuk inflation atau inflasi saat sekarang 2022 pun juga ada pada tahap yang stabil, walaupun tidak cukup rendah, tapi masih stabil. Kemudian di sini untuk negara-negara lain masih berada di posisi yang lebih baik inflasinya dibanding dengan Indonesia. Lalu di sini ada perhitungan dari inflasi. Untuk inflasi itu dihitung P1 itu inflasi 1 dikurangi P0 atau inflasi tahun sebelumnya dibagi P0. Kemudian inflasi juga dapat dihitung dengan indeks harga konsumen. Nah, ini IHK itu ialah indeks harga konsumen di tahun sekarang atau IHK 1 dikurangi IHK 0 atau di tahun sebelumnya dibagi IHK 0. Kemudian untuk jenis inflasi ada beberapa jenis menurut besarnya, yaitu inflasi ringan sampai dengan hiperinflasi. Kemudian ada kategori dari Samuelson, di sini low inflation di bawah 10%, kemudian galloping inflation yaitu 20 sampai 200%. Kemudian berdasarkan sumber dari inflasi tersebut ada dua, yaitu yang pertama demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena tarikan permintaan, kemudian cost push inflation, yaitu inflasi karena adanya dorongan biaya. Jadi untuk demand pull inflation itu inflasinya berada pada konsumen, kemudian cost push inflation itu berada pada titik produsen. Kemudian berdasarkan asal inflasi, yaitu ada domestic inflation, foreign, kemudian ada foreign atau imported inflation. Jadi di sini ada inflasi domestik atau inflasi yang ada di dalam negeri ataupun inflasi yang berasal dari luar negeri. Kemudian di sini ada inflasi inersia, kemudian ada beberapa inflasi menurut teori kuantitas,
Selanjutnya, inflasi yang terjadi akibat perang dan ketidakstabilan politik. Kemudian ada beberapa pernyataan terkait inflasi menurut Keynes. Nah, tugas Anda di sini yang pertama, cari data pengangguran dan inflasi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2010 sampai ke 2020. Data bisa diakses di BPS ataupun di layanan resmi untuk data yang ada di Indonesia. Kemudian, gambarkan data tersebut dalam tabel, kemudian digambarkan ke dalam grafik. Nah, di sini pada tiap tahunnya antara tahun 2010, 11, 12, dan seterusnya sampai 2020 ditentukan berapa. Yang pertama tingkat penganggurannya, yang kedua tingkat partisipasi angkatan kerja, kemudian yang ketiga jenis inflasinya. Untuk tingkat pengangguran dan partisipasi angkatan kerja bisa dilihat di slide yang sebelumnya. Kemudian untuk jenis inflasi bisa dilihat di inflasi sedang, rendah, ataupun tinggi. Ini jenis inflasi menurut besarnya, ringan, sedang, berat, hiperinflasi. Nanti ditentukan. Kemudian selanjutnya, kalian beri kesimpulan bagaimana kondisi pengangguran dan inflasi di Indonesia berdasarkan data yang sudah dicari. Lalu ketentuan dari tugas dalam MS Word, lalu cantumkan nama NIM kelas jurusan, kemudian dikumpulkan maksimal pada sesi kuliah berikutnya. Sekian untuk